Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, bagaimana cara ya menangkal sihir atau teluh untuk keluarga kita. Ya buat keluarga Anda ini rajin ya atau patuh terhadap perintah Tuhan, itu basic dasar yang Anda harus lakukan. Ya misalkan ya di dalam keluarga Anda ada 5 orang yang ibadah kenceng cuma Anda saja, ya pasti jebol ya, pasti yang 4 ini kena sihir, ibaratnya gembuk ya, masuk ya. Teman-teman Selasa Wage pasti masuk ke dalam rumah Anda ya. Ketika yang 3 kena, Anda sendiri yang bertahan, itu lama-lama juga terpengaruh Anda gitu. Ya. Jadi teman-teman Selasa Wage ya, ketika kita bicara tentang sihir ya, itu yang ditargetkan itu 1 orang ya, tidak mungkin mentargetkan 2-3 orang, itu tidak mungkin ya. Pasti 1 orang. Tapi masalahnya di dalam 1 orang tadi itu 1 rumah gitu loh ya. Ya otomatis ngefeknya kepada penghuni rumah tadi ya. Ada plusnya ada minusnya ya. Ketika kita katakanlah terkena sihir, itu berarti seluruh rumah kita juga terkena sihir. Ibaratnya kena vibrasi nih, kecipratan ya. Lah plusnya ini ketika mereka semua ini kita ajak ibadah, tidak cukup ibadah dok ya, itu dasarnya ya, basicnya. Ketika kita ajak ibadah mereka mau, maka ini akan mempercepat ya pembersihan sihir itu ya. Selanjutnya lakukan tirakat, ditirakati mana yang memang katakanlah ditargetkan sihir tersebut itu tirakatnya harus lebih maksimal lagi gitu. Ya misalkan yang ditargetkan saya ditargetkan gangguan sihir ya, otomatis yang nemen saya, yang 90% saya ya, yang 10% ya dibagi berapa penghuni di rumah saya tadi gitu. Itu biasanya seperti itu ya. Makanya ketika seseorang terkena sihir ya, di dalam satu rumah kena sihir, itu ngefeknya ke seluruh anggota keluarga. Just mesti kecipratan ya. Langkahnya ya tadi ibadah, pertama ibadah jangan pernah ditinggalkan ya. Artinya Anda harus bisa menjaga ibadah Anda, jangan sampai ditinggalkan. Itu baru dasar ya, basic ya. Nah, supaya ada nilai ya, supaya ada power ya, bisa menyerang ya, bisa menghalau, bisa menyingkirkan sihir, Anda perlu ditambah dengan tirakat ya, bisa puasa, bisa zikir ya, bisa baca kitab suci. Itu yang harus Anda lakukan, hari-hari Anda harus melakukan seperti itu. Kalau tidak, sihir terus santet itu akan semakin besar. Tidak ada ceritanya sihir itu tidak berhasil, itu tidak ada ya. Pasti sihir itu berhasil ya, maksudnya itu berhasil masuk ya. Soal katakanlah pengaruhnya di dalam tubuh orang itu 5%, 10%, sampai 100%, tergantung dari orang tersebut. Tapi pada dasarnya sihir itu masuk, mesti masuk ya. Karena ketika saya melihat ya, pola dari kerja sihir itu sebenarnya sederhana ya. Ibarat itu ngompor-ngompori ya. Anda punya sifat karakter mudah marah. Ketika sihir masuk di dalam tubuh Anda, itu dikompori ya, apa caranya Anda marah ya. Biasanya seperti itu. Ketika Anda marah, sihir itu masuk dalam tubuh Anda ya. Semakin hari semakin dalam, semakin hari energinya semakin besar, semakin sulit untuk Anda kendalikan. Itu biasanya seperti itu ya.
Sedangkan orang yang terkena sihir itu tidak kerasa gitu. Saya dulu terkena sihir tidak kerasa teman-teman ya. Walaupun katakanlah kesehatan saya ini hancur, ambruk, sakit-sakitan, ekonomi saya hancur total, yes, pokoknya hancur semuanya, itu masih tidak percaya kalau ada sihir ya. Kenapa tidak percaya? Karena makhluk tersebut sudah berada di dalam tubuh kita, sudah menguasai 99% diri kita ya. Makanya penting ya, kita ini menguatkan sedulur papat itu penting ya. Supaya apa? Supaya kita punya perisai, supaya tidak mudah digawe bal-balan ambil sihir, ambil kodam ya. Makanya perlu ya, kita ini katakanlah meningkatkan energi sedulur papat ya. Tidak hanya disuruh tok ya. Seperti saudara kita, saya setiap aktivitas selalu sambat dengan sedulur papat tok. Loh, kalau Anda suruh tok ya, tapi tidak Anda suplai energinya, yo gembu Anda. Ya, perlu juga ya, ketika Anda sudah berhubungan dengan sedulur papat, perlu juga Anda meningkatkan energinya. Ya, sering-sering puasa mutih. Puasa mutih 7 hari, sebulan sekali. Itu lama-lama energi sedulur papat Anda kuat. Nah, ini juga bisa menjadi proteksi ya. Bisa menjadi katakanlah lawan tanding ya, sihir atau makhluk halus yang ada di dalam diri Anda. Orang terkena sihir itu tidak kerasa teman-teman ya. Orang terkena sihir, orang terkena teluh, orang terkena santet itu tidak kerasa belas, tidak kerasa ya. Bukan katanya ya, itu saya alami sendiri gitu. Jadi tidak kerasa. Pada waktu saya terkena sihir itu tidak kerasa kalau saya terkena sihir, kalau saya terkena teluh, terkena santet ya. Ketika semua hancur, baru saya kerasa kok bisa seperti ini. Walaupun sudah terlambat, tapi ya tidak masalah gitu ya. Selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran dari peristiwa yang menimpa diri kita. Yang penting apa? Tetap bersabar, tetap optimis ya. Masalah itu adalah sebuah pelajaran hidup yang mahal. Guru yang terbaik adalah pengalaman, tapi juga jangan terjebak dengan pengalaman. Karena pengalaman saat ini sudah pasti beda dengan pengalaman ya 10 tahun yang akan datang. Ya, kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya, sihir saat ini lebih canggih daripada sihir zamannya Nabi Musa. Ya, lebih canggih saat ini teman-teman ya. Lewat HP semacam ini ya, itu juga bisa ya, media HP melakukan sihir. Ya, jangan kira ya, lewat HP ini juga bisa. Sudah tidak zaman ya kita melakukan sihir gitu ya. Atau orang-orang melakukan sihir, bukan kita ya. Nanti dikira saya dukun sihir. Tidak zaman ya, orang melakukan sihir saat ini pakai apa? Pakai media foto ya. Media apalagi, sudah tidak zaman ya. Dilihat di Facebook saja sudah dilakukan sihir, bisa ya. Itu sangat canggihnya saat ini. Makanya hati-hati ya. Tetap eling dan waspada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.